Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang DNS server. Adapun kompetensi dasar yang harus dicapai yaitu yang pertama yaitu mengevaluasi DNS server. Nah, dengan tujuan kalian nantinya dapat memahami apa itu pengertian DNS server, apa itu fungsi dari DNS server, dan bagaimana cara kerja dari DNS server. Istilah DNS server mungkin bagi sebagian orang itu terdengar tidak asing. Namun apakah kalian sendiri tahu apa yang dimaksud dengan DNS server? Jadi ya, DNS itu adalah sebuah sistem yang diciptakan untuk mempermudah pencarian. Jadi dia diciptakan untuk mempermudah pencarian pada sistem komputer. DNS ini merupakan sistem yang mampu merubah URL di website menjadi bentuk sebuah IP address. Tanpa adanya DNS, pengguna harus mengetikkan IP address dengan lengkap bila ingin mengunjungi suatu website. Jadi tanpa adanya DNS, pengguna harus mengetikkan IP address apabila ingin mengunjungi suatu website. Nah, DNS sendiri merupakan singkatan dari Domain Name Server. Jadi DNS ini merupakan singkatan dari Domain Name Server yang merupakan sebuah sistem yang menjadi penghubung antara Uniform Resource Locator atau sering disingkat sebagai URL dengan Internet Protocol Address atau IP address di dalam atau di salah satu website. Jadi itu merupakan pengertian dari IP DNS server. Secara umum, saat melakukan akses ke internet, kalian harus mengetikkan sebuah IP address di salah satu website. Cara ini merupakan cara yang tidak praktis, juga merepotkan, karena kalian harus atau kalian diwajibkan mempunyai daftar lengkap setiap IP address website dan memasukkannya secara manual. Jadi secara sederhana, DNS ini merupakan sebuah sistem dengan meringkas beberapa pekerjaan. Dengan ini kalian hanya perlu mengingat dan mencatat nama domain serta memasukkannya pada address bar. Adanya DNS ini akan menjadi penerjemah domain ke dalam sebuah IP address yang dipahami oleh komputer. Jadi sebagai contoh ya, jika kalian ingin mengakses Google tanpa DNS, kalian harus mengetikkan contohnya seperti IP address 172.217.0.142 menuju address bar. Namun dengan adanya DNS ini, kalian cukup mengetikkan google.com. Jadi itu ya kegunaan dari DNS server. Ada 4 fungsi dari DNS server. Nah, yang pertama, meminta beberapa informasi di IP address pada salah satu website dengan dasar nama domain. Yang kedua, meminta beberapa informasi di URL pada salah satu website dengan dasar IP address yang dimasukkan. Nah, yang ketiga, mencari salah satu server dengan tepat dalam mengirim email. Yang terakhir, yaitu yang keempat, dari ketiga fungsi sebelumnya, IP address akan berjalan secara otomatis apabila kalian mengakses internet. Nah, penggunaan DNS mempunyai kelebihan yang merubah kegiatan dan pencarian lebih praktis untuk para penggunanya. Nah, oleh karena itu setiap pengguna internet sangat memerlukan DNS server. Jadi berikut ini ya kelebihan-kelebihan dari sistem DNS yang bisa didapatkan oleh pengguna. Nah, yang pertama yaitu internet semakin mudah. Nah, jadi penggunaan IP address dirasa lebih kompleks dan memakan waktu, maka dengan menciptakan DNS bisa mampu menjembatani ya
dengan adanya DNS ini bisa mampu menjembatani kemudahan di antara komputer dengan penggunanya. Jadi itu ya, internet semakin mudah. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi mengetikkan sebuah alamat IP untuk masuk ke dalam sebuah website. Tapi kita cukup mengetikkan nama website tersebut. Nah, contohnya seperti google.com, Facebook. Jadi langsung saya ketikkan Facebook, lalu enter, seperti itu. Yang kedua yaitu penggunaan konsisten. Jadi penggunaan domain name-nya itu bisa digunakan lagi. Nah, meski IP address tersebut mengalami perubahan, ya walaupun IP address-nya berubah, tetapi akses menuju website tersebut akan tetap aman meski IP address-nya telah berubah. Jadi walaupun hari ini dan lusa atau besok IP address-nya berbeda, tapi nama websitenya dia akan tetap sama, tidak akan terjadi perubahan. Yang ketiga yaitu proses konfigurasi sangat mudah. Nah, apabila IP address berubah, kalian dapat mengganti IP tersebut dengan IP yang berbeda. Caranya cukup dengan mengupdate data untuk pencocokan DNS juga IP address. Dan yang terakhir yaitu keamanan terjaga. Nah, sistem pada DNS menampung berbagai kegiatan transfer data secara online dengan server DNS. Nah, DNS sendiri menjaga keamanan semua data dan bisa mencegah peretasan yang dilakukan oleh pihak yang curang atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, bagaimana cara kerja dari DNS server ini? Nah, jadi DNS ini melakukan pekerjaan melalui beberapa tahapan. Nah, jadi dia melakukan pekerjaan melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu dengan proses meminta berbagai informasi atau dikenal dengan DNS query. Nah, setelah itu dilanjutkan pada tahapan yang lainnya, misalkan DNS recursion, tahap root name server, tahap TLD name server, sampai tahapan autoritatif. Untuk tahapan DNS query, jadi tahapan ini merupakan tahapan pertama yang merupakan istilah dalam teknis untuk meminta beberapa informasi terkait dengan IP address. Nah, pada tahapan ini diawali dengan mengetikkan sebuah URL dalam address bar. Nah, DNS server mencari berbagai informasi dalam file host. Saat informasi yang dibutuhkan tidak ditemukan, maka server berusaha kembali mencari kepingan berbagai informasi atau rekam informasi yang telah tercatat terlebih dahulu atau bisa disebut dengan cache. Nah, jadi pada tahapan DNS query ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu recursive query, yang kedua yaitu non-recursive query, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu interactive query. Untuk recursive query, jadi ini ya termasuk user yang bisa memberikan hostname, dan selanjutnya DNS resolver akan memberi jawaban. Nah, jawaban yang diberikan mempunyai 2 kemungkinan. Yang pertama, DNS menyediakan sebuah informasi yang relevan setelah melalui pencarian pada root server maupun otoritatif. Kedua, browser akan menampilkan pesan error sebab informasi yang dituju tidak dapat ditemukan. Jadi itu merupakan recursive query. Nah, yang kedua yaitu interactive query. Jadi saat user memasukkan hostname, maka DNS resolver mencari sebuah cache yang relevan pada memori. Nah, apabila tidak ditemukan, maka DNS resolver akan mencari beberapa informasi pada root server serta authoritative name server yang relevan sesuai dengan DNS zone. Jenis yang ketiga yaitu non-recursive query. Nah, tipe pencarian informasi ini memerlukan sistem pencarian pada root server juga authoritative name server sebab data sudah disimpan di cache. Jadi itu 3 jenis dari DNS query. Tahapan yang kedua yaitu ada DNS recursive resolver atau DNS recursor. Nah, tahapan ini adalah tahapan awal dalam pencarian informasi. Saat URL dimasukkan dalam user tapi tidak mendapatkan hasil yang valid pada cache, maka sistem akan kembali menelusuri informasi pada cache Internet Service Provider atau ISP atau penyedia internet.
Yang ketiga yaitu root name server. Pada tahapan ini, jadi andaikan informasi yang dicari tidak dapat ditemukan pada ISP atau Internet Service Provider atau penyedia internet, nah sistem kemudian mencari sebuah informasi yang dibutuhkan dalam root name server, yaitu sebuah database yang bisa memberikan jawaban atas pertanyaan berkaitan dengan nama domain juga IP address. Nah, di sini adalah dalam kondisi server tidak mempunyai jawaban yang tepat akan informasi yang diperlukan. Tahapan yang keempat yaitu TLD name server. Jadi pada root name server, berbagai jenis informasi akan dibaca oleh server top level domain seperti .org, .com, atau .au, atau .edu, atau .id dan sebagainya. Nah, informasi yang dibaca akan diteruskan ke server yang mempunyai data yang diperlukan. Dan tahapan yang terakhir adalah authoritative name server. Jadi bila clue-nya sudah ditemukan, maka kalian akan menuju authoritative name server. Jadi sistem ini punya berbagai informasi berkaitan dengan situs web. Dan saat informasi telah sesuai hasil, maka browser menampilkan berbagai situs web dalam halaman awal yang diminta. Namun pencarian tersebut punya masa waktu tersendiri. Pencarian ini harus diulang dalam memastikan berbagai informasi untuk penampilan tetap pada up to date. Tetapi berbagai informasi yang disimpan dengan cache pada device digunakan supaya proses query cepat berjalan. Demikian video kali ini ya, cukup sekian. Apabila ada yang perlu ditanyakan bisa melalui kolom komentar, atau kalian juga bisa langsung menghubungi Bapak melalui WhatsApp grup atau jalur pribadi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.